Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin Arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tukhzini yawma yab'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari bersama-sama kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Allah. Atas izinnya, pada siang hari ini kita dapat sama-sama hadir di masjid, di rumah Allah, di tempat yang mulia ini guna kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, kewajiban sebagai orang beriman kepada Allah, yakni menunaikan salat fardu Jumat. Salawat dan salam pada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada hari ini adalah Ramadan antara peluang dan penyesalan. Dalam manajemen strategis dikenal konsep analisis SWOT. SWOT adalah merupakan singkatan dari strength, kekuatan, potensi, kemampuan yang dimiliki. Sedangkan W adalah weakness, yaitu kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Sedangkan O adalah opportunities, yaitu peluang yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan T adalah threat, yaitu ancaman atau tantangan yang dihadapi. Saat ini kita sedang berada di awal bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dari sisi analisis SWOT, maka Ramadan bisa menjadi peluang bagi seorang muslim dalam kehidupannya. Dan jika peluang Ramadan ini tidak kita manfaatkan dengan maksimal, boleh jadi kita akan menjadi menyesal. Ulama tasawuf dalam konteks memanfaatkan Ramadan sebagai peluang memberikan pandangan yang cukup menarik untuk dijadikan sikap kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Mereka menganggap setiap kali datang bulan suci Ramadan, menganggap Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir dalam hidup mereka. Sehingga mereka merencanakan Ramadan dengan baik,
memanfaatkan Ramadan dengan maksimal, berpuasa dengan sempurna dan menghidupkan Ramadan khususnya pada malam hari dengan optimal, dengan satu anggapan tadi bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup saya. Demikian juga mereka setiap kali melaksanakan sholat menganggap bahwa sholat yang terakhir yang mereka lakukan, katakanlah seperti hari ini, salat Jumat hari ini dianggap sebagai salat Jumat yang terakhir, sehingga ada kesuguhan baik dalam mendengar khutbah maupun ketika salat adalah lebih sungguh-sungguh, khusyuk dan tawadu. Jamaah sekalian, kesuksesan suatu lembaga, perusahaan, bahkan individu sangat terkait dengan kemampuan memanfaatkan setiap peluang atau kesempatan. Kehadiran bulan suci Ramadan bagi kita umat Islam merupakan sebuah peluang untuk membangun minimal dua kesalehan, yaitu kesalehan individual atau kesalehan spiritualitas dan kesalehan sosial. Hal ini sebagaimana Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 112. Ghuribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Ayat ini dapat dipahami bahwa manusia akan mulia dalam pandangan Allah jika kita mampu membangun hubungan vertikal, hablum minallah, dengan Allah, dengan melaksanakan perintah Allah. Dan yang kedua adalah membangun kesalehan sosial, hubungan baik, interaksi yang baik, komunikasi yang baik, peduli kepada sesama. Karena kita adalah makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan, saling membantu, kerjasama dalam rangka mencapai tujuan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa Ramadan juga disebut sebagai peluang? Karena dua hal. Yang pertama, Ramadan memiliki posisi strategis. Kedua, karena nilai-nilai yang dikandung di bulan suci Ramadan ketika kita beramal, maka akan dilipat gandakan. Ini adalah peluang. Dan Ramadan juga disebut oleh Rasul sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang keberkahan, memiliki multi nilai, bulan Syahrul Azim, bulan yang agung. Setiap yang agung adalah pasti memiliki keunggulan, keutamaan, kelebihan. Maka Ramadan disebut sebagai bulan agung. Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu diperlukan kita melakukan perencanaan untuk perubahan. Dalam sejarah Islam kita lihat Rasul pernah melakukan sesuatu yang luar biasa di luar Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijrah Rasul harus berperang dengan kafir Quraisy yang disebut dengan perang Badar. Perang Badar umat Islam hanya 313 orang, sementara kafir Quraisy pada waktu itu adalah 1000 orang. Meskipun umat Islam pada waktu itu sedang berpuasa, tapi umat Islam berhasil meraih kemenangan dalam peperangan Badar. Bagi kita saat ini perlu merencanakan sesuatu yang besar.
di bulan suci Ramadan. Bagi akademisi, mungkin di bulan Ramadan ini merampungkan karya ilmiahnya, merampungkan penelitiannya, merampungkan jurnal terindeks Scopus, mungkin merampungkan buku yang harus dia siapkan sebagai seorang dosen. Demikian juga setiap pribadi kita melakukan perencanaan besar. Ramadan ini kita ingin khatam Al-Quran, tidak hanya membaca Al-Quran, tapi khatam kita membaca terjemahan Al-Quran. Sebab ada 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Yang pertama, memahami cara membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran itu sendiri, yang setiap huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah memahami kandungan Al-Quran. Kalau kita meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka tidak cukup untuk dibaca, perlu memahami kandungannya. Baru yang keempat adalah bagaimana kita bisa membumikan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan yang kelima adalah mendakwahkan isi Al-Quran. Sebagai seorang dosen, apapun mata kuliah yang dia pegang, sebagai seorang muslim, bagaimana dia harus menghubungkan, mencari dalil dari Al-Quran, karena Al-Quran membicarakan banyak hal, sehingga materi-materi kuliah yang disampaikan adalah dihubungkan dengan pencipta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, sudah waktunya Ramadan harus kita manfaatkan secara maksimal sebagai sebuah peluang, sehingga Ramadan tahun ini diharapkan lebih baik dari Ramadan yang lalu, dan Ramadan tahun ini diharapkan mampu kita membangun 2 hubungan yang baik, hubungan dengan Allah melalui melaksanakan perintah-perintahnya, menekuni ajarannya, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, kemudian membangun hubungan sosial, yaitu dengan keluarga terutama, dengan tetangga, dengan jamaah, di mana kita tempat tinggal, di tempat kerja, di kampus, dengan relasi-relasi kita, sehingga keharmonisan akan membuahkan kesuksesan dalam kehidupan sosial kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang lalu. Sebab tidak ada jaminan bagi kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عبادallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah.